Amakuna rade tok tok manjalo pan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada pada malam ini, saat ini kita akan memulai ibadah doa malam kita. Namun sebelumnya kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Roh-Mu yang hidup memenuhi kami ya Tuhan, senantiasa mengalir dalam hati kami, sehingga dalam setiap waktu kami, jiwa kami hanya bisa tenang dan ada aman dalam nama Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Kita angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Pujian ini mengingatkan kami siap membuka hati kami siap berseru kepada Tuhan lewat doa-doa kami.
Tapi sebelum kami bersama-sama berdoa, menyerahkan beban pergumulan kami kepada Tuhan, tiba saatnya Tuhan, kami akan membuka hati kami untuk disapa lewat satu kebenaran firman. Berkati hamba-Mu, berkati Bapak Ibu dan jemaat yang ada di rumah saat ini. Biarlah mereka juga benar-benar dan sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman. Ketika mereka merenungkan kebenaran firman, firman itu dapat mengubah kehidupan kami, untuk kami boleh semakin berkenan kepada kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, hadirlah, berkatilah kami. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang boleh terjadi. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Saya percaya kita terus tetap semangat, sehat dan sukacita. Walaupun Bapak Ibu pada malam hari ini kita masih berdoa malam, doa malam kita masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita karena kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 149 ayat 1 sampai 6a. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita, Mazmur 149 ayat 1 sampai ayat yang ke-6a. Beginilah firman-Nya. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian, pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak orang Kristen tidak mengerti sesungguhnya semua manusia yang ada di dunia ini diciptakan untuk memuji Tuhan. Sebab ada tertulis di dalam Mazmur 150 ayat 6 katakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Oleh karenanya Bapak Ibu, memuji dan meninggikan nama Tuhan seharusnya menjadi bahagian hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara, pemazmur memotivasi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bagian firman Tuhan di atas merupakan aktivitas respon dan ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan dalam totalitas hidup dan ibadah kepada Tuhan. Bagaimana dikatakan umat Tuhan bersukacita atas segala kebaikan yang dilimpahkan Tuhan dalam hidup mereka. Umat Tuhan bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang dicurahkannya dalam kehidupan umatnya. Umat Tuhan memuji-muji Tuhan untuk segala pertolongan dan campur tangannya dalam totalitas hidup umatnya. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Allah kita adalah Allah yang senantiasa senang ketika menyaksikan umatnya hidup sesuai dengan perintah dan ketetapannya. Tuhan sangat senang ketika umatnya mengeluh-elukan Dia, memuji serta dikatakan menyembahnya. Tuhan berkenan untuk segala umatnya yang senantiasa rindu memuji-muji Tuhan di segala kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara, Mazmur 149 ayat 1 sampai 9 ini adalah sebagai lanjutan dari kisah kehidupan umat Israel dahulu kala. Sebelum dan sesudah mereka melewati masa-masa pembuangan, pemazmur dikatakan memfokuskan diri pada umatnya agar mereka memahami penyertaan dan keselamatan. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu, Mazmur 149
48 ayat 14. Di mana di sana dikatakan ia telah meninggikan tanduk ke umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pemazmur dikatakan tadi di Mazmur 148 ayat 14, bagaimana umat dipanggil untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai dan tari-tarian serta diiringi musik rebana dan kecapi. Alasan utama memuji Tuhan adalah karena kemenangan yang diberikan kepada umatnya atas musuh-musuh mereka. Tujuannya adalah agar mereka mengakui bahwa Tuhanlah sumber kemenangan mereka, bukan kehebatan atau kekuatan umat Israel. Dengan kemenangan tersebut, mereka bisa hidup tenang dan nyaman, damai, serta bernyanyi, bersorak-sorai. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan ini merupakan hal yang sangat penting yang mau diingatkan dan mengingatkan kita. Apa yang Tuhan lakukan kepada umat yang berkenan kepadanya? Kalau kita melihat teks ini Bapak Ibu, yang pertama di ayat 4, ketika bangsa Israel dikatakan berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan Allah lakukan kepada umatnya? Di ayat yang keempat dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan dikatakan menyelamatkan umatnya. Ketika Tuhan berkenan kepada bangsa Israel, maka yang terjadi atas bangsa Israel ialah bahwa ada keselamatan dari Tuhan atas umatnya. Dan keselamatan dari Tuhan Bapak Ibu bagi umatnya itu adalah keselamatan yang sempurna dan total. Amin ya. Baik jasmani dikatakan, bahkan juga rohani. Itulah yang kita akan alami ketika Tuhan berkenan kepada kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, keselamatan itu bukan hasil usahamu, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena kebaikanmu. Keselamatan yang engkau dapatkan sampai hari ini itu adalah pemberian dan anugerah Allah bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Amin. Ini yang mau kita lihat. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan kepada umat Israel yang berkenan kepada Tuhan? Yang kedua dikatakan ayat 5 sampai 6a. Tuhan mengaruniakan sukacita bagi umatnya. Kita bisa melihat di ayat 5 sampai ayat 6a. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Ayat 6a, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Jadi yang kedua yang mau kita lihat, bagaimana bangsa Israel itu dikatakan ketika berkenan kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan sukacita bagi umatnya. Ketika Tuhan berkenan kepada umatnya Bapak Ibu, maka yang terjadi atas umatnya ialah bahwa ada sukacita yang dilimpahkan oleh Tuhan dalam hidup umatnya. Kita bisa memuji, kita bisa menyembah, kita bisa bersorak-sorai, bukan karena kita bisa dan mampu, tetapi Tuhanlah yang berkarya di dalam kita sehingga kita bisa bersukacita. Sukacita yang kita miliki tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi di dalam dan di luar diri kita. Tetapi sukacita itu Bapak Ibu dan Saudara lahir dari suatu persekutuan harmonis dengan Tuhan.
Sukacita itu muncul dikatakan ketika Bapak, Ibu, dan Saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sukacita itu akan muncul ketika saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bisa memuji Tuhan ketika situasi kita tidak baik? Apakah kita masih bisa bersuka cita, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan ketika situasi kita saat ini tidak menyenangkan kita? Bisakah kita memuji Tuhan? Bisakah kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan ketika situasi hidup kita tidak menyenangkan kita? Mungkin itu sakit dan penyakit, keterpurukan ekonomi, dan banyak hal yang lainnya. Tapi firman ini mau mengingatkan saya dan mengingatkan Bapak Ibu, apapun situasimu malam ini, mari selalu memuji Tuhan dan ingatlah kebaikan dan taatlah kepada firman-Nya dan percayalah kepada kuasanya. Amin ya. Jadi ketika Tuhan berkenan kepada umat-Nya, ketika Tuhan berkenan kepada Bapak, Ibu, dan saya, maka pasti Tuhan akan mengaruniakan keselamatan bagi umat-Nya. Amin. Tuhan pasti mengaruniakan sukacita bagi umat-Nya. Tidak hanya keselamatan dikatakan, tetapi ketika kita percaya, ketika kita berkenan kepada Dia, ketika kita taat kepada firman-Nya, maka Tuhan akan mengaruniakan keselamatan bagi umat-Nya. Dan Tuhan pasti mengaruniakan sukacita bagi umat-Nya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita senantiasa bersyukur atas perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kita terus berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Apapun situasimu hari ini, baik tidak baik, suka atau duka, mari tanya dirimu pada malam hari ini, apakah engkau masih sungguh-sungguh memuji Tuhan? Apakah engkau masih sungguh-sungguh bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan? Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar dari pemazmur malam hari ini. Dikatakan di ayat yang kedua, biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya, biarlah Bani Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Mari, biarlah kita terus berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal di kehidupan kita. Tetap taat kepadanya, tetap percaya kepadanya, bahwa hanya Tuhan yang boleh kita puji dan kita muliakan di tengah-tengah beban pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Malam ini firman-Mu mengingatkan kami, ketika Engkau berkenan kepada umat-Mu bangsa Israel, Engkau mengaruniakan keselamatan bagi umat-Nya, Engkau mengaruniakan sukacita bagi umat-Nya. Dan saat ini juga Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah selamatkan, dan kami juga mendapatkan sukacita itu karena itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan berikan kepada kami yang menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, malam hari ini kami akan menyerukan setiap doa-doa kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menegur kami. Ajar kami Bapa, apapun situasi kami saat ini, baik tidak baik, suka atau duka yang kami hadapi ketika kami menjalani kehidupan kami di masa-masa saat ini. Ajar kami Bapa, tetap bersyukur dengan
segala kebaikan yang Tuhan nyatakan buat kami. Dan kami belajar bersorak-sorai, menyembah, memuji, karena hanya itu yang bisa kami lakukan sebagai anak-anak yang Tuhan sudah berikan keselamatan dan sukacita di dalam kehidupan kami. Hadirlah Tuhan dan dengarkanlah setiap doa-doa yang akan kami serukan kepada Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam pokok doa kita. Kita akan menaikkan setiap seruan dan doa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, hanya itulah yang menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Menyenangkan Tuhan selama-lamanya. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan mutimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu. Amin. Saat ini kita akan memulai doa kita. Pertama-tama kita bersyukur untuk setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam menangani COVID-19. Penyebarannya serta efeknya
mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, ketenaga kerjaan, serta persiapan new normal. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap hal yang telah dikerjakan, yang sedang dikerjakan, dan yang akan dikerjakan selama pandemik ini. Doakan pemerintahan bangsa kita. Yang kedua, kita akan berdoa supaya topangan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, dan penghiburan daripada Tuhan menjadi bagian bagi bangsa Indonesia dan seluruh dunia di tengah pandemik yang memicu darurat kesehatan, kehancuran perekonomian global, dan jutaan orang yang kehilangan pekerjaan, serta ancaman kejahatan dan kelaparan. Dan yang ketiga, kita akan berdoa untuk setiap orang-orang yang mengalami wabah corona, biar diberikan kesembuhan dan mujizat terjadi di antara mereka. Dengan pokok doa ada, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk pada malam hari ini oleh kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup kami boleh rasakan. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah buruk, bahkan malah bahaya, wabah yang telah kami alami hari ini. Kami masih boleh hidup, kami masih boleh bernafas, masih boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Bahkan terima kasih, bersyukur untuk setiap kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang telah diambil oleh pemerintah kami dalam menangani wabah COVID-19 saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau pun tahu bahwa banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dialami saat ini di tengah-tengah wabah ini, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, ketenaga kerjaan, serta setiap persiapan new normal. Tuhan, ada banyak hal program, ada banyak hal yang akan dikerjakan dalam menghadapi wabah ini. Kami memohon perkenanan Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon bijaksana daripada Tuhan, menaungi dan melingkupi setiap pemerintahan kami, supaya setiap program yang sedang dan yang telah dan yang akan dikerjakan selama pandemi ini boleh diperkenankan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Terima kasih Tuhan, kami di tengah-tengah pandemi ini membutuhkan topangan tangan Tuhan, kami membutuhkan penghiburan, pemeliharaan dan kekuatan daripada Tuhan untuk bangsa Indonesia. Terjadi lawatan Tuhan boleh terjadi bagi bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia saat ini dalam mengalami wabah ini. Tuhan, Engkau yang menghiburkan mereka, terkhusus untuk orang-orang yang telah mengalami wabah ini, yang sedang dalam penyakit ini. Kami mohon lawatan Tuhan, penyembuhan, pemulihan Tuhan menjadi bagian mereka, dan kami rindu mujizat Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami saat ini. Terpuji nama Tuhan, demi nama Yesus kami menaikkan doa kami ini. Haleluya, amin. Kita akan lanjut berdoa. Kita berdoa untuk seluruh dokter, perawat, staf rumah sakit, cleaning service yang setiap hari menghadapi pasien, kematian dan COVID-19 ini. Kita berdoa untuk masyarakat awam lainnya yang juga menghadapi efek pandemik ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan rohani, fisik dan mental bagi mereka. Kemudian kita juga berdoa di tengah-tengah wabah ini, kiranya Injil bisa terus diberitakan, baik secara tatap muka lewat media sosial, streaming, radio, TV, traktat, telepon, dan lain-lain. Sehingga di tengah-tengah pandemik ini pun Tuhan berkenan untuk menggenapi setiap kaum pilihannya. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk semua umat Kristen agar tetap percaya kepada kedaulatan Allah dan terdepan dalam memberi pengharapan kepada yang lain bahwa virus ini pasti berlalu dari bangsa kita. Dengan pokok yang ada, kita menaikkan suara kita. Ya Tuhan, kami menaikkan doa dan harapan kami untuk seluruh tim medis sebagai garda terdepan, untuk para dokter, para perawat yang menghadapi pasien COVID-19. Tuhan, kami percaya tidak mudah yang mereka alami saat ini, tapi kami memohon perlindungan daripada Tuhan berkenan atas mereka. Roh-Mu hadir dalam hati mereka, supaya dalam mengerjakan setiap tugas profesi mereka, mereka tulus, mereka setia di mengerjakannya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai mereka, berikan kesehatan rohani dan fisik, serta mental mereka. Engkau yang memberikan penghiburan, supaya mereka tetap kuat dalam menangani, dalam melayani untuk setiap orang-orang yang telah terjangkit oleh COVID-19 ini. Di tengah-tengah wabah ini pun kami percaya bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan terus terjadi. Kami berdoa melalui wabah ini pun Injil boleh terus diberitakan, baik melalui setiap streaming, radio, media sosial, TV. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah melalui setiap ibadah online, melalui setiap khotbah-khotbah yang disampaikan, bukan hanya orang-orang percaya mendengarkan, tapi boleh Injil diberitakan bagi mereka yang belum mendengarkannya.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh umat Kristen, supaya mereka tetap percaya kepadamu, supaya mereka tetap beriman dan pengharapan di tengah-tengah wabah ini, supaya mereka pun tidak tawar dan kecut hati, tetapi melalui pandemi ini, mereka boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan lanjut untuk pokok doa berikutnya, namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian, arti kehadiran-Mu. Jalan Tuhan tak terselami oleh setiap hati kita. Namun kita percaya di tengah-tengah apa yang kita alami saat ini, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, selalu heran dan besar bagi kami. Ajar kami untuk tetap percaya dan beriman kepada-Mu. Di tengah-tengah yang kami alami saat ini, Engkau punya rancangan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita lanjut untuk berdoa. Pertama-tama kita berdoa untuk seluruh jemaat dan seluruh anggota keluarga kita agar diberi perlindungan dan kesehatan dalam kondisi saat ini. Khususnya bagi mereka yang masih harus bekerja dan melakukan perjalanan di tengah-tengah situasi saat ini. Yang kemudian kita berdoa juga untuk jemaat kita yang sakit, terkhusus untuk pada orang tua kita yang rentan sekali terjangkit virus ini. Dan yang ketiga kita berdoa untuk usaha
pekerjaan jemaat khususnya di tengah-tengah pandemik ini. Kiranya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak agar tetap dalam pertumbuhan di dalam Tuhan. Kita juga berdoa untuk pelayanan gereja supaya bisa tetap berjalan, terlebih untuk menghiburkan dan menguatkan jemaat dan membawa jemaat untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita berdoa untuk rencana pembukaan kembali kebaktian di gereja, untuk program tugas COVID-19 GMI Bahtera Bandung Timur, serta pelayanan yang sedang digumulkan seperti penginjilan GMI Bahtera di Kalimantan Selatan, pelayanan Guru Injil David Nugroho di Suarga Kalimantan Selatan, perizinan tempat beribadah di Pastori Sanggar Hudip, dan proses pengurusan balik nama sertifikat tanah di Batu Licin. Dan yang kemudian kita akan berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk setiap pokok-pokok doa pribadi kita, untuk orang tua kita, untuk pasangan hidup kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk anak-anak kita, supaya diberkati Tuhan. Saya akan berikan waktu 1 hingga 2 menit. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pokok doa kita. Dengan pokok yang ada, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami saat ini menaikkan terus doa kami, syafaat kami, harapan kami di hadapan Tuhan untuk seluruh jemaat dan anggota keluarga kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan, berikan perlindungan dan kesehatan khususnya di tengah-tengah pandemik, kondisi saat ini yang tidak menentu. Tuhan, Engkau memberkati, berikan dan kesehatan khususnya bagi mereka, untuk orang-orang, untuk jemaat Tuhan yang masih harus terus bekerja, yang harus masih keluar masuk rumah, keluar masuk kota. Tuhan, Engkau memberkati perjalanan mereka. Tuhan, jauhkan mereka dari situasi saat ini. Tuhan, jauhkan mereka dari virus ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini pun kami terus berdoa untuk seluruh jemaat, terkhusus untuk orang-orang tua kami, orang-orang yang sangat rentan untuk terjangkit virus ini, virus COVID. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kekuatan mereka, Engkau berikan perlindungan Esra bagi mereka. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan terus terjadi. Berikan penghiburan, kekuatan, serta sukacita bagi mereka, pengharapan di dalam Kristus, supaya mereka percaya di tengah-tengah apapun yang mereka alami, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan jemaat. Tuhan memberkati mereka supaya boleh diberkati Tuhan di tengah-tengah pandemik saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan. Engkau adalah ya Aba, ya Bapa yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Untuk itu kami hanya berharap dan percaya kepada Tuhan. Engkau pun akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Untuk anak-anak kami, untuk adik-adik kami, Tuhan memberkati mereka supaya mereka pun tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan gereja GMI Bahtera Bandung Timur hingga saat ini boleh diberkati Tuhan. Engkau yang memberkati Bapa. Terkhusus untuk rencana pembukaan kembali ibadah di gereja ini, Tuhan Engkau memberkati tim gugus COVID-19 yang akan menyusun camp untuk ibadah. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengetahuan dan bijaksana untuk bisa menyusun dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pelayanan kami di Kalimantan Selatan, pelayanan kami Guru Injil David Nugroho, Tuhan Engkau memberkati. Setiap perizinan tempat beribadah di Pastori Sanggar Hurib juga boleh Tuhan berkenan. Tuhan Engkau memberkati, serta proses pengurusan balik nama sertifikat tanah kami yang di Batu Licin. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh program pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Program yang sedang dan akan dikerjakan ke dalam tangan Tuhan, supaya boleh jemaat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan melalui setiap pelayanan kami berikan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Saat ini kita menaikkan doa kita untuk keluarga kita, doa pribadi kita selama 1 sampai 2 menit. Berkati seluruh keluarga kami, menyertai kehidupan mereka, berikan kesehatan dan kekuatan perlindungan mereka dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan, berikan kesehatan bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan Engkau memberkati setiap pekerjaan perlindungan mereka, menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kasih kepujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan Tuhan Engkau yang memberikan. Engkau menyertakan setiap perencanaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih puji nama Tuhan. Tuhan libatkan kami dalam tugas pelayanan, berikan kami hikmat. Kami kerjakan di dalam Tuhan. Kemampuan kami melayani jemaat, mendampingi mereka dengan seluruh hati.
Terima kasih Tuhan untuk setiap doa yang telah kami panjatkan, setiap harapan, setiap pergumulan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang tajam, tidak kurang panjang untuk menolong kami. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kami. Engkau rindu hati kami melekat di hadapan Tuhan. Engkau rindu hati kami semakin hari semakin mendekat kepadamu. Terima kasih untuk setiap doa yang telah kami panjatkan. Dan lebih daripada itu ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat-Nya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang akan memberkati engkau, memberikan kekuatan pengharapan, memberikan sukacita, sehingga engkau dapat memuji, memuliakan Tuhan, dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan bersaat teduh. Amin. Shalom Bapak Ibu. Doa malam kita telah selesai. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu pada malam hari ini. Bapak Ibu, apa yang sudah kita serukan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin ya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Shalom.